Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, siapkan. Ready. Stand up, please. Greeting to the teacher. Good morning, sir. Okay, good morning, students. Sit down, please. Thank you, sir. Okay, before we start the class, please, Adelia, we pray before we start the class. Before we start our lesson, let's pray together. Pray, start. Pray, finish. Okay, students, good morning. Good morning. How are you this morning? I'm fine, thank you. And you? Okay, I'm very well, thank you. Okay, students, before we start the class, let me check your attendance today. Please raise your hand and say present, sir, if you present ya. Jadi angkat tangannya ya, angkat tangannya dan ucapkan present, sir, kalau hadir ya. Okay, let me check present. Oke, Ade Putra. Present, sir. Oke. Adelia. Present, sir. Oke. Aini. Aini. Anggraini. Oke. Asmaul. Present, sir. Oke. Snidar. Ya, Snidar. Asril. Present, sir. Why you different today, Ade Putra? Kenapa baju? Mana baju anu merah? Tidak pakai baju sama seperti teman baju putih pramuka? Tidak. Kenapa? Masih basah kah? Iya. Oke, apa-apa ya? Iya. Ya kan pakai baju putih saja. Ya. Kalau misalnya ini tuh, jangan terlalu kelihatan berbeda toh. Iya. Oke. Oke, please. Tutup your ya. Oke, next. Terus sampai di mana tadi? Asril ya? Asril. Present, sir. Bunga Sylvania. Oke. Farhan Mawaddah. Present, sir. Oke, Farhan. Tita Umaira. Present, sir. Oke. Imal. Oke, Imal. Indra. Present, sir. Oke, Indra. Ineng Bulansari. Ineng Sri Bulansari. Oke, Ineng. Irawan. Oke, Irawan. Mitra. Oke, Muhammad Faiz. Oke, Faiz. You are so fresh today, Faiz. Always smile. Always smile, Mr. Faiz. Muhammad Rabi. Present, sir. Oke. Are you okay today? Sehat hari ini? Yes. Bisa ikut pelajaran ya? Saya. Banyak minum air putih ya. Oke. Daviansa, Muhammad Daviansa. Present, sir. Oke. Nabila. Present, sir. Oke. Akila. Present, sir. Oke, Akila. Putra Samudra. Present, sir. Oke. Putri. Present, sir. Oke, Putri Estasia. Oke. Rajab. Oke. Oh, dia pergi nih ya. Ya. Sir. Dia absen ya. Ya. Dia pergi acaranya ya. Ya. Oke, oke. Rasti. Oke, Rasti. Sawal. Oke. Seriana. Present, sir. Oke. Vita Sari. Oke. The last one is Winda Lestari. Oke. Okay, students. Today. Okay, today we are going to learn something new ya. Ini masih ada hubungannya kemarin dengan materi prosedurnya kita yang pertemuan sebelumnya ya. Today we are going to talking about still the food, still what we drink. Masih tentang hal yang kita makan, kita minum ya. Tapi we talking about the package, kemasannya ya. Oke, kalau yang lalu kita bicara tentang the last meeting we are talking about the procedure, how to make. Sekarang kita bicara tentang the package, apa saja yang ada di dalam kemasannya ya. Ya. Oke.
Oke, kita lihat materi harinya. Okay. Okay, students, take a look at the picture. Okay. Do you know this picture? Kalian tahu apa itu? Ya. Have you ever seen ya? Pernah lihat ya? Ya. Okay. Ya, this is the package of Indomie ya. Mie goreng, Indomie goreng. Okay, the question is, have you ever read the information in the package before you eat or drink something, or you eat or drink food or medicine? Apakah kalian pernah baca informasi di belakangnya? Apakah kalian tahu isinya di dalam? Pernah baca? No. No? Yes. Adel? Have you ever read the information package? Because I don't understand. Why? Because I don't understand. you don't understand ya? Ya. Jadi selama ini memang kita selalu, oke, thank you very much Adel, Guido. Oke, jadi begini. Memang selama ini kan kita selalu makan mie ya. Ya, misalnya for example Indomie ya, kita selalu makan Indomie ya, tapi kita tidak pernah tahu tuh what's the content, apa isinya. Nah, kita tidak pernah tahu apa ingredientsnya, kita tidak pernah tahu what is the nutrition in the what we eat, apa yang kita minum atau yang kita makan ya. Kita tidak pernah tahu. Jangan sampai ternyata misalnya karena kan ini ada informasi gizi ya. Jadi informasi gizinya ini seperti ini, ada vitaminnya seperti kelihatan semua. Nah, seperti itu. Okay? So today we are going to learn about this one. It's called label. Label ya. The package everything in the package it's called a label. Semua yang dalam packaging sebuah produk atau semua makanan atau minuman atau obat itu namanya label ya. Label. Okay. Okay, this is our goal today. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Okay, today we are going to learn using model problem based learning. Jadi problem based learning itu hampir mirip seperti materinya kita yang sebelumnya prosedur. Hanya bedanya adalah kalau project based learning itu yang di prosedur teks itu kita menghasilkan karya. Sekarang we solve the problem. Pelajarannya kita sekarang adalah solving problem ya. Solving problem. Oke, nama pembelajaran modelnya itu problem based learning. Oke. Jadi ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama mampu menganalisis struktur tes. Jadi ada struktur tesnya pada label ya. Kemudian yang kedua adalah merinci informasi yang terdapat pada text label. Ya, jadi kita rinci informasi ya. Jadi diharapkan nanti setelah selesai, after we finish this material, this class. Kalian bisa sudah paham apa itu apa yang ada di dalam label atau dalam package-nya sebuah makanan atau sebuah minuman atau sebuah obat ya. Nah, jadi sudah paham isinya di dalam apa. Okay. And then take a look at this video and I will ask you about what information you get in the video. Okay. Hi friends, you know what? This is a Coke and Fruit syrup. Its brand is Belifo Pharma. The product is anacetin. It is useful to relieve fever, headache, and sneezing accompanied by cooking. It contains of and each measuring spoon at 5 millicontex, paracetamol 120 mg, guaifenesin 25 mg, chlorpheniramine maleate 0.5 mg. We can take this Coke and Fruit syrup for children aged 2 until 6 years old 3 times a day, 1 measuring spoon at 5 ml. For children aged 6 until 12 years old 3 times a day, 2 measuring spoon at 10 ml. Oh yeah, be careful to store it. We must put in a tightly closed container below 30 degrees Celsius and protect from direct sunlight. And open syrup should not be stored for more than 6 months. And don't forget to check the date of expiration before we use it. Okay, here. It's still good to use. It's until April 2023, okay? I think that's all. See you, bye, and thank you. Oke, itu contoh dari this is the sample of the label text ya. Jadi she is just like you, she is
students of junior high school. Dia sama seperti kalian. Dia juga adalah siswa SMP ya. She talk about apa namanya levels of the medicine. Okay. What information do you get from the video? Apa informasi yang kalian dapat dari video? Oke, ada yang tahu? Drug information. Drug information. Oh, drug information. Oke. Oke, thank you very much Anda bilang ini. Semangat. Ayo, kita kasih kencang dulu. Oke, saya mau uji kemampuan kalian nonton tadi. Ada yang tahu mereknya apa? Apa mereknya? Apa tuh? Apa tadi? Apa tadi? Oke, paracetamol. Oke, good. Ya, this drug is paracetamol ya. Tapi paracetamol is the content. The contentnya isinya apa ya? Itu paracetamol ya. Tapi ada namanya mereknya. Mereknya apa tadi? Anacetin. Anacetin ya. Jelas ya, anacetin ya. Ada videonya tadi anacetin ya. Oke, tadi ada. Hi friends, you know what? This is a good Oke. Jadi itu contohnya label ya. Jadi tadi dijelaskan tadi tentang apa isinya. Ada paracetamol mereknya anacetin ya. Kemudian ada juga apa namanya kandungannya di dalamnya ya. Nah, oke. Jadi kita akan belajar tentang itu hari ini ya. We are talking about the material about label ya. Oke. Sekarang kita masuk di masalah. Oke. Karena kita tadi belajar problem based learning, maka kita harus mulai dari masalah ya. Oke, masalah masih ada terkait dengan ini, masih terkait dengan labels, tapi akar masalahnya saya akan tampilkan di video. Oke, take a look at the video, and then nanti saya akan tanya why does this happen? Oke, perhatikan ya. Diabetes merupakan salah satu prioritas penyakit tidak menular selain kanker, penyakit pernafasan kronis, dan penyakit kardiovaskular. Diabetes merupakan penyebab utama kebutaan, serangan jantung, stroke, gagal ginjal, dan amputasi kaki. Pada 2015, Indonesia menempati peringkat ke-7 dunia sebagai negara dengan penderita diabetes terbanyak, bersanding dengan China, India, Amerika Serikat, Brazil, Rusia, dan Meksiko. Estimasi jumlah penderitanya adalah 10 juta orang. Persentase kematian akibat diabetes di Indonesia merupakan yang tertinggi kedua setelah China. Diabetes dengan komplikasi merupakan penyebab kematian tertinggi ketiga di Indonesia, dengan kasus yang banyak terjadi adalah komplikasi lever. Menurut Dr. Gillian Wood dari Rumah Sakit Swasta di Toronto, Kanada, penderita diabetes memiliki risiko 2 kali lipat menderita sirosis dan gagal transplantasi lever dibandingkan dengan non-penderita diabetes. Komplikasi diabetes kedua yang sering terjadi adalah pada jantung dan pembuluh darah. Orang dengan diabetes cenderung mengalami penyakit jantung atau stroke pada usia lebih muda. Gangguan ginjal merupakan komplikasi diabetes yang paling sering terjadi. Karena diabetes, pembuluh darah kecil di ginjal akan terluka. Akibatnya, ginjal tidak dapat membersihkan darah dengan benar. Prevalensi orang dengan diabetes di Indonesia menunjukkan peningkatan, yaitu 5,7% pada 2007 menjadi 6,9% pada 2013. Berita buruknya, 2/3 orang dengan diabetes di Indonesia tidak tahu punya penyakit ini. Biasanya, mereka terlambat mengakses layanan kesehatan atau sudah mengalami komplikasi. Berat badan berlebih merupakan salah satu faktor risiko terbesar penyakit diabetes. Pada tahun 2013, angka penderita obesitas di Indonesia adalah 15,4%, terus meningkat sejak tahun-tahun sebelumnya. 80% kejadian diabetes dapat dicegah. Lakukan upaya pencegahan sekarang. Caranya, terapkan pola hidup sehat, konsumsi makanan sehat, rajin berolahraga, istirahat cukup, dan jauhi stres. Okay, students. What's video talking about? Video ini menceritakan tentang apa? Diabetes. Ya? Oke, diabetes ya. Oke, diabetes is diabetes is
one of the most disease happen in Indonesia, yang paling sering terjadi ya di Indonesia ya, including in our village, di kampungnya kita ya. Banyak orang tua, nenek-nenek atau orang tua itu yang sakit karena diabetes ya. Awal mulanya dari diabetes. Nah, diabetes. Jadi diabetes tadi ada penyakit-penyakit yang muncul seperti ginjal, liver tadi toh, muncul stroke ya. Stroke itu semua dari diabetes ya, termasuk obesitas nih. Kayak Pak Guru ini ada resiko yang tinggi nih untuk kena diabetes karena sudah jadi obesitas ya. Oke, the question is why does this happen? Mengapa ini terjadi? Because of sugar. Because of? Sugar. Oke, because of sugar ya. Karena consume sugar too much. Ya, konsumsi gula terlalu banyak ya. Karena ya makanan sekarang today everything we eat hampir have contain sugar ya. Hampir memiliki ada kandungan sugarnya di dalam, ada kandungan gulanya di dalam ya. Ya, jadi bayangkan itu nasi saja itu punya gula ya, nasi putih ya. Dan mungkin nasi merah ya. Tapi kalau nasi putih itu ada gulanya semua di dalam anak-anak. Bukan cuma teh gelas, bukan cuma teh pucuk yang ada gulanya ya. Nasi pun ada gulanya ya. Oke, gulanya. Oke. Jadi it happen because of the habit ya, the habit of our society who consume sugar too much ya, mengkonsumsi gula terlalu banyak, makanya muncul diabetes. Diabetes memunculkan penyakit yang lain toh. Nah, seperti itu ya. Oke. So the question is, what product can be consumed by diabetes? Produk apa yang bisa dikonsumsi oleh penderita diabetes? Who can answer this? Ya, Nabila? Less sugar. Oke, ya. Jadi konsumsi produk yang less Sugar. ya, less sugar. Oke, thank you very much. Oke, jadi yang less sugar ya. Ya. Oke. Today all the producers sudah mulai aware about this problem ya, tentang masalah gula ini ya, masalah diabetes ini. So some products produce brand, menghasilkan brand which is yang mana dia less sugar ya. Ya, contohnya teh pucuk. Teh pucuk itu ada yang biasa, no? Yang kemasannya merah, dan ada yang less sugar. Ada yang less sugar ya. Itu harapannya itu tapi kalau less sugar itu adalah masih ada gulanya, tapi sudah tidak banyak ya. Ya, kecuali misalnya seperti Coca-Cola. Coca-Cola itu yang original itu ada banyak gulanya ya. Ya, tapi ada yang zero sugar, ada yang tidak ada gulanya sama sekali. Ada yang sama sekali tidak ada gulanya ya. Sebenarnya banyak makanan di di sekitaran kita ini yang bisa mengurangi gula ya. Nah, seperti bukan mengurangi gula, yang sedikit mengandung gula ya. Have less sugar ya. For example, cassava, misalnya ubi ya. Ubi, and then kelapa ada gunanya anak-anak ya. Kalau misalnya sinonggi ya. Ya, sinonggi ya. Sinonggi itu menggunakan itu less sugar semua ya. Jadi itu kalau dia jadi pengganti nasi itu lebih baik sebenarnya karena less sugar. Termasuk beras merah ya. Beras merah. Kalau beras merah itu kenapa banyak dikonsumsi oleh penderita diabetes? Karena sudah tidak memiliki gula ya. Jadi gulanya sedikit ya. Seperti itu anak-anak. Oke. The question next question is, how do we know which product do not contain sugar? Bagaimana caranya kita tahu bahwa produk itu tidak ada gulanya? Misalnya kita mau beli sesuatu nih, ada saya penderita diabetes nih, pergi ke warung, saya mau beli minuman, tapi saya mau beli minuman yang less sugar gitu ya, yang less sugar. How do you know? Bagaimana caranya kita melihat? Lihat kandungan gizi di belakangnya. Oke, good. Thank you very much, Humaira. Oke, coba semua berikan jempol ke Humaira. Beri jempol ke Humaira ya. Oke, thank you Humaira. Jadi betul ya? Ya betul. Itulah pentingnya kita belajar label sekarang ya. Saya tidak tahu apakah orang tuanya kalian, kakeknya kalian, atau misalnya ada keluarganya kalian yang penyakit diabetes, kemudian dia masih konsumsi misalnya teh pucuk misalnya, kasih tahu bahwa ini banyak sekali gulanya nih. Kasih lihat
tanya aku, dia bilang, kau terlalu banyak bicara. Ya, kasih lihat tuh ada tulisannya tuh di belakang tuh, tuh. Di belakang tuh ada gulanya nih, ada gulanya. Ya, kasih lihat, om, tante, bapak, ibu, nenek, kakek, ini ada gulanya nih. Nanti kasihan kita sudah diabetes masih mau konsumsi, ada konsumsi apa namanya, konsumsi gula ya. Oke, next. Oke, jadi so today we are going to learn about label text ya. Oke, sebelum saya menjelaskan panjang lebar, kita nonton dulu videonya ya. Jadi ini penjelasan tentang apa itu label text ya. Oke, semua perhatikan ya. Oke, and don't be noise and please pay attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you doing? I hope you are fine as well as this world. Okay, before watching this video, don't forget to subscribe, like, share as much as possible. Okay, this time we learned about struct functional text, namely labels. Baiklah, kali ini kita akan belajar tentang teks fungsional pendek, yaitu labels. Agar lebih paham mengenai materi tentang label ini, stay tune terus di channel ini ya. Keep watching to the end. What is label? Apa itu label? Label is the information contained in the order packaging of a product or goods. Label adalah informasi pada kemasan seputar produk tersebut. And what is the purpose of the label? Apa tujuan dari label? Yang pertama adalah to give detailed information about the product, untuk memberi informasi secara rinci tentang produk. Yang kedua, to choose healthy and safe product, untuk memilih produk yang sehat dan aman. Yang ketiga, to avoid harmful effect, untuk menghindari efek samping dari produk tersebut. Yang terakhir adalah to get the best result, untuk mendapatkan hasil terbaik. Next, where can we find the label? Di mana kita bisa menemukan label? We can find this label on food package, on drink package, on drug package, and much more. Kita bisa menemukan label itu pada kemasan makanan, kemasan minuman, kemasan obat, dan lain-lain. What does a label tell us? Kemudian informasi apa saja yang dijelaskan dalam label tersebut? Dalam kemasan produk atau label biasanya memberikan beberapa informasi sebagai berikut. Namun, tidak semua informasi tersebut terdapat dalam kemasan, tergantung produknya itu apa. Yang pertama adalah name or brand of product, nama atau jenis produk. Yang kedua, content or amount, isi atau jumlah. Yang ketiga, description, penjelasan atau gambaran produk. Yang keempat, ingredients, yaitu komposisi. Yang kelima, nutrition facts atau informasi gizi. Yang keenam, use, yaitu kegunaan atau indikasi. Yang ketujuh, direction to use and dosage, petunjuk penggunaan dan dosis. Yang kedelapan, direction to store, yaitu petunjuk penyimpanan. Dan yang terakhir adalah expiration date, yaitu tanggal kadaluarsa. Well, I will explain in one by one in the next slide. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan satu persatu bagian dari label. Perhatikan contoh label minuman sebagai berikut.
for today. See you in the next video. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, students. Ada gambaran sedikit ya tentang materi kita hari ini ya, yang labels ya. Oke. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang materi labels, saya akan membagi. I will separate you. Saya akan memisahkan kalian. Memisahkan kalian consist of berapa banyak yang hadir hari ini? 29 ya. Berarti kita bagi 6 ya. Ya, ada kelompoknya 4 orang, ada yang kelompok 6 orang ya. 5 orang. 4 sampai 5 orang. Karena grupnya itu harus berisi 4 sampai 5 orang ya. Karena 29 berarti ada satu kelompok yang 4 orang ya. Oke. Kalau yang lain kan kelompok dari sini ya. Saya balik dari sini ya. Oke, this is the kelas kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 saya tunjuk ini sebagai leadersnya ya. Oke, leadersnya. And then the members is Akila, and then Winda, Anggraini dengan Vita ya. Anggraini dan Vita, Sari. Oke, mereka adalah kelompok 1 ya. Sudah ya? Ya, oke. Oke, this is the second group. Second group, Putri, Estasia, Putri, Sawal, Asmaul, and Imal ya. Imal ya? Oke ya? Oke ya? Oke, this is the second group ya? Oke. Saya sengaja ngatur ini semuanya supaya jangan terlalu kenapa kamu ketawa. Oke. Ya, kelompok 3. Kelompok 3 ini diketuai oleh ini ya. Ini tadi ketuanya lagi diketuai oleh Ani ya. Siapa yang mau ketua? Ini tadi. Awal. Ya, laki-laki aja ya. Oh, ya, laki-laki aja. Apa? Karena ini kalian nanti nggak sampai perempuan semua nih ketuanya nih. Ya, laki-laki aja ya. Oke, laki-laki nih. Oke, this is the third group. The third group, the leaders is Bunga, Masifania, and the members is ya anggotanya kamu, Kais, and then ada Putra, Rafi, and Seriana. Oke? Ini cuma 9 orang di sini ya. Oke, ya ini saja kalau begitu. Kelompok 4 ya. The fourth group consists of 4 orang saja ya. Ya nanti sih 5 orang ya. Oke. Siapa ketuanya nih? Ade lagi. Siapa? Putra ya. Putra Sampurna. Supaya 2 kelompok laki-laki lah. Oke, 2 kelompok laki-laki. Jadi the members is Putra, you are the leader, and then the members of group 4 is Farhan, Rasti, and siapa lagi? Nabila. Masya Allah, lupa sekali tuh namanya Nabila. Ini Nabila, Bunga itu susah sekali saya bedakan. Oke, this is the fifth ya, yang kelima ya. Oke, the fifth, the leaders is Adelia Putri, the members is Asridar, Mitra, Kine, and Asril. And you. Okay, this is the last one. It is the sixth ya. Yang keenam ya. Yang keenam. Okay, consists of the leader is Humaira, and then the members is Aulia, Sawal, Irawan, Indra, dan Dabiansa ya. Dabiansa ya. Oke. Oke, semua sudah di tempat ya? Sesuai dengan yang diatur ya? Oke. Tunggu. Apa ya? Jangan ada yang protes ya? Ya itulah kelompoknya ya. Oke. Kalau ada yang protes, ya berarti kamu harus lebih bekerja sama dengan orang lain, toh? Tidak boleh berkumpul terus dengan teman terus. Ya. Oke. Sekarang saya jelaskan sedikit ya tentang materi kita hari ini ya. Oke. Nanti sebentar ada tugasnya ya. Okay, what is label? Okay, who can help me read this? Okay, what is label? Please, Adel.
information about a product is usually part on the back of most product. By reading the labels, people will know whether the product is good to the consumer or not. Many countries require the fact that products have labels containing nutrition facts or information. Okay, thank you very much, Ada. Okay, ini Adam. Okay, thank you, Ada. Okay, what is label? Label is used to give information about a product. Label digunakan untuk memberikan informasi tentang sebuah produk. It is usually put on the back of most product. Biasanya ditaruh di bagian belakangnya, di bagian belakang kemasan produk ya. Biasanya. Nah, karena biasanya itu di depan itu kalau bukan gambar ada nama artis biasanya tuh bukannya artis. Seperti itu ya. Oke. By reading the labels, dengan membaca labels, people will know whether their product is good to consume or not. Dengan membaca labels, orang-orang akan mengetahui apakah produk itu bagus atau tidak untuk dikonsumsi ya. Oke. Many countries require that packaged food products have labels containing nutrition facts information. Banyak negara yang di dalam package itu di dalam kemasan produknya itu ada labels yang containing nutrition facts yang berisi tentang informasi gizi ya. Informasi gizi itu yang tabel-tabel seperti ini. Ini informasi gizi nih ya. Ya, informasi gizi seperti itu ya. Oke. Jadi itu pentingnya kita belajar ini ya. Kita belajar labels ya. Oke. Ini labels itu juga punya ciri-ciri seperti teks prosedur yang lalu. Dia juga punya ciri-ciri ya. Oke. Pertama ada social functionnya. Social functionnya ada 4. There are 4 social function in label text. Okay, the first one is to get detailed information of the product, untuk mendapatkan informasi yang detail terhadap produk ya. And the second is to avoid harmful effects, untuk mencegah efek yang berbahaya. Misalnya for example, misalnya ada minuman, ada obat misalnya yang untuk dewasa tidak boleh diminum anak-anak ya. Kemudian ada juga makanan-makanan yang makanan-makanan yang boleh dimakan orang dewasa tapi tidak bisa dimakan anak-anak, atau biasa juga tidak bisa dikonsumsi oleh ibu hamil, misalnya seperti itu ya. Atau misalnya penderita apa gitu. Itu ada tertulis biasanya di ini. Saya penderita hipertensi itu ada biasanya di beberapa kemasan ada peringatan seperti itu ya. Inilah tujuannya ya, social functionnya. Oke, the third is to choose healthy and safe product, untuk memilih produk yang aman dan sehat ya. Oke, and the fourth and the last one is to get the best result, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Maksudnya ini kalau misalnya ini lebih cocok kepada obat biasanya ya. Supaya nanti jangan sampai kita beli obat, kita lagi demam tapi kita beli obat sakit gigi misalnya, kan beda ya. Nah, bisa jadi begitu ya. Itu kenapa kemudian kita harus baca labelsnya ya. Nah, jangan sampai lain gatal yang digaru ya. Nah, seperti itu ya. Oke, itu social function-nya. Ada 4 ya, ada 4 tujuannya. And then this is the general structure, struktur teksnya seperti apa. Yang modelnya seperti ini nih. Ada 8 contohnya nih. Ada tadi sudah ada di videonya tadi ya. Nanti kita flashback kembali ya. Pertama ada the brand of the product. Ada brandnya. Brand itu adalah mereknya ya. Brand itu adalah mereknya ya. Misalnya sendal, Swallow ya. Saya mungkin pernah contohkan ya. Misalnya nih seperti ini nih. Pulpen nih. Ini kan ada brandnya nih, Nah, brandnya Snowman. Nah, tapi kalau kita tidak lihat apa itu yang sebenarnya the name of the product. Kalau kita tidak tahu, kita tidak lihat bendanya, mungkin kita tidak tahu Snowman itu apa. Walaupun mungkin sudah terkenal ya. Karena Snowman kalau bahasa Inggris artinya manusia salju ya. Manusia salju. Mana ada yang tahu ini bahwa ini spidol? Mana ada tahu itu pulpen itu adalah Snowman, itu adalah pulpen tuh? Kadang-kadang ini kan merek ya. Oke, makanya ada namanya the name of the product. Tapi tidak semua bisa menjelaskan ini ya. Name of the product itu maksudnya jenisnya ya. Jenisnya. Misalnya misalnya seperti ini ya. Ini kan spidol ya. Ini board marker, ini kan namanya ya. Board marker ya. Jadi spidol untuk menulis di papan tulis ya. Oke.
And the third one is description. Description itu ada tulisannya description di bawah. Misalnya seperti ini ya, deskripsinya misalnya ini spidol warna hitam. Toh? Nah, ini spidol warna merah. Misalnya toh, spidol tapi spidolnya warna merah. Toh? Itu namanya adalah description ya. Atau misalnya ini adalah untuk bermarket apa namanya? Ini untuk yang di papan tulis. Ada juga yang permanen ya. Yang permanen toh. Jadi itu namanya description. And then the fourth is content. Konten itu adalah apa namanya isinya ya. Berapa mililiter, berapa miligram ya isinya di dalam. And the five is ingredients. Adalah komposisi ya. Nah, jangan sampai setelah kita lihat apa isinya di dalam. Jangan sampai komposisinya halal atau haram misalnya. Kan biasanya orang bermasalahkan ada halal dan haramnya ya. Misalnya halal ada mengandung minyak babi misalnya, ini mohon maaf ya. Kalau misalnya ada itu kan tidak bisa kita konsumsi kalau kita ya. Ya seperti itulah kenapa pentingnya kita melihat komposisi atau ingredients ya. Atau ada misalnya terlalu banyak terlalu banyak garamnya misalnya. Ada garamnya tuh untuk orang tinggi tidak bisa ya. Nah, itu kan ingredients ya. Oke, ingredients. Ini kurang satu ya, seharusnya ada satu lagi itu ingredients dan nutrition facts ya. Nutrition facts ya. Itu lebih detail lagi kalau nutrition facts ya. Oke, next is directions to use. Bagaimana cara menggunakannya ya? Ya, misalnya kalau obat itu shake before you use. Dikocok dulu sebelum diminum ya. Nah, diminum supaya dia larut misalnya. Kalau Indomie kan tadi ya dimasak dulu sebelum dimakan ya. Ya, walaupun saya tahu mungkin ada sebagian yang makan Indominya makan mentah ya. Ya, walaupun bisa dimakan mentah Indomie itu, tapi itu tidak dianjurkan karena di kemasannya tidak ada ya. Tidak ada caranya makan Indomie di mentah ya. Nah, itu seperti itu ya. Oke, the second is direction to store. Bagaimana caranya menyimpan ya? Ya, ada beberapa kalau kayak minuman itu harus dikasih masuk di dalam kulkas. Makanya tuh atau yang tidak boleh kena sinar matahari langsung tuh. Boleh matahari langsung. Ada juga beberapa yang misalnya kalau sudah dibuka tidak boleh lagi diminum kembali. Ada juga seperti itu makanan minuman seperti itu ya. Okay, the last one is expiration date. Ya, ini this is the most important thing juga ya karena jangan sampai kita salah minum sesuatu yang sudah kadaluarsa ya. Okay, I give you one tips ya about noodles tentang tentang Indomie ya, tentang mie instan ya. Anak-anaknya if you buy noodles, instant noodles, entah itu mie sedap, entah itu Indomie ya, Indomie. Okay, the best expiration date of Indomie itu adalah ketika when the expiration date over 3 months when you buy. Lebih dari 3 bulan setelah sebelum kamu beli ya. Ya. Why? Because biasanya kalau kalian lihat itu kalau kalian beli yang tinggal 1 bulan 2 bulan lagi mau expire itu biasanya rasanya sudah berbeda anak-anak. Karena kita mungkin terlalu sering makan Indomie, itu terasa itu. And then usually biasanya kita lihat itu bumbunya dia menggumpal ya. Menggumpal ya. Kalau Indomie yang ada mie instan yang berkuah mungkin tidak apa-apa karena bisa dilarutkan di air ya. Tapi kalau mie goreng baru bumbunya menggumpal kan menjengkelkan ya anak-anak ya. Walaupun masih bisa dimakan ya. Tapi biasanya seperti itu. Nah, makanya kalau belanja itu dia dulu kemasan itu. Lihat kemasannya ya, anak-anak ya. Oke, ini the last one is language features ya. Unsur-unsur kebahasaannya di dalamnya ya. The first is term use. The term use in product itu certain size, certain purpose, ini kata-kata yang sering digunakan ya. And then the second one is using imperative sentence. Apalagi imperative sentence? Imperative sentence, masih ingat tidak? Waktu kemarin di prosedur teks juga ada tuh. Imperative sentence. Kalimat Pertama. No. Kedua. Perintah. Ya, tuh. Nah, kalimat perintah ya, imperative sentence ya. Kalimat perintah ya. Jadi ada kalimat perintah juga di dalamnya tuh. Saya keep the syrup in a dry place. Taruh sirupnya di tempat yang kering. Keep away from children.
jauhkan dari anak-anak. Don't accept the product if the seal is broken. Jangan terima produknya jika kemasannya terbuka, ya, penutupnya terbuka, ya, etc. dan lain-lain. Oke. Kemudian ada noun phrases. Noun phrases ini seperti ini, ya, kalimat kata-kata benda, ya, significant source, dietary fiber, saturated fat, itu adalah kata-kata noun phrases, ya. Oke, anak-anak, setelah itu kita kerja, apa namanya, paham ya anak-anak, ya? Atau ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lihat dulu videonya tadi, ya. Ya, saya bisa perhatikan dulu tadi. Ya, ini. Oke, ini contohnya, ya. Ya. Nama produk. Oke. Ada yang mau tanya? Ada tidak? Kira-kira yang di bagian sini yang ada di sini yang belum kalian tahu di mana posisinya? Coba perhatikan di sini. Oke. Ya. Oke. Ada yang tanya? Silakan. Bunga. Okay, what's your question? Oke. Text like love, concentrate, no pressure, Oh, Oke. Oke. Not from concentrate, tidak dari, bukan dari hasil konsentrasi. Concentrate itu namanya di, apa namanya, concentrate itu apa ya istilahnya itu, ya, konsentrasi istilahnya itu di, ya, coba nanti cari kamus, ya. Saya coba cari kamus, ya, apa sih konsentrasi. Oke. No preservatives, no added sugar. Oke, jadi ini adalah, ini termasuk bagian dari description, ya. Ya. 100 juice itu, bagaimana caranya kita tahu bahwa dia 100 juice? Ya, ini kan not from concentrated, no preservative, no added sugar. Tidak ditambah sama gula, ya. Ya, tidak ditambah gula. Jadi ini untuk menguatkan penjelasan ini, ya. Ya, seperti itu. Oke. Apalagi di sini lagi ada. Oke, shake, apalagi kalau shake before running, to use, ya. Oke. Ini masih penjelasan, ya. Ini masih penjelasan sampai di sini, ya. Ini masih penjelasannya dari description, ya. Oke. Oke. Jadi informasi jelas semua, ya. Ya. Jelas semua, ya. Ingredients dan nutrition fact. Oke. Oke, dari mana tadi ya? Sekarang saya bagikan tugas, ya, LKPD, ya, untuk dikerjakan 20 menit, ya. Oke, 20 menit kerja. Jadi ini ada tugasnya. Saya bagi dulu, ya, baru saya jelaskan, ya. Oke, dikerja, ya. Oke, bentar. Oke, sudah dapat semua, ya. Ini kelompok berapa orang tadi? 5 orang. Udah dapat tadi belum? Ini. Udah. Oke, jangan lupa dulu samanya, ya, dan kelasnya. Oke. Ini sebenarnya KPD-nya masing-masing, ya, tapi kerjanya berkelompok, ya. Kerjanya berkelompok, ya. Sudah dapat, ya? Bisa dapat? Oke.
Oke, perhatikan ya. Jadi ini tugasnya untuk memahami materi ini ya. Jadi how to make sure that you have understand about my this material. Oke, I give you activity ya. Ini ada aktivitas pertamanya kita ya. Oke, please go to notes please. Sebentar. Perhatikan dulu di sini. Balik dulu sini. Ya, oke. Perhatikan. Jadi ada pertama itu ada dua jenis soalnya ya. The first one is multiple choice. Ada pilihan ganda ya. Ada 1 to 10. Ada 1 to 10 consists of 3 pictures ya. Consists of 3 levels ya. Ada 3 levels di dalamnya ya. For the levels 1, the levels 1 is for question number 5 to number 1 to 5 ya. Nomor 1 sampai nomor 5 ya. Untuk nomor 1 sampai nomor 5 untuk yang gambaran pertama itu yang milk calcium itu ya. Okay, this is the first. Okay, the second is the pineapple coconut and banana smoothie. Ya, itu adalah this is the levels for question number 6 to 8. Nomor 6 sampai nomor 8 ya. Three numbers ya. Three points. Tiga soal ya. Okay, and the last ones the augmented itu. This is the levels for questions number 9 to 10. Ya, 9 to 10 ya, dari 9 sampai nomor 10. Itu alat jangkauan ya. Ya, if you apa namanya? If you have an answer, just proceed ya, jadi silang saja ya. Kalau misalnya salah mau diganti di cross, habis itu di garis 2 ya, baru diganti ya. Oke. Artinya you always did it ya, kalau selalu melakukan seperti itu lah. Sudah biasa toh? Kenapa kurang? Kurang satu? Ada kurang? Oh sebentar ya. Oke. Apa lagi namanya? Yang teks 2, perhatikan teks 2 ya. Perhatikan teks 2. Teks 2 itu kan adalah untuk mencari informasi di dalam ini ya. Mencari informasi di dalam level Linux itu ya. Oke. Sudah ada sebenarnya yang diminta adalah facts-nya dengan statement-nya ya. Oke. Facts-nya adalah contohnya seperti ini. Facts-nya adalah name of product. Name of product. Ya, itu masuk di facts ya. Oke, facts ya. Kemudian statement-nya adalah by Barsotti. Kalau ini ya, statement-nya adalah Barsotti family juice ya. Family juice. Itu nomor 1 ini ya. Sama juga seperti ini. Sebenarnya ini statement sudah ada semua di sebelah sini ya. Ya, tinggal dipindahkan saja di sini nih. Toh? Statement hanya cocokkan ini kan masih random ini ya. Masih random cocokkan, kemudian cari facts-nya apa? Dia punya apa lagi namanya? Dia punya jenisnya. Apa namanya kalau di tadi? Genre strukturnya ya. Struktur tesnya yang mana? Toh? Struktur tesnya yang mana? Karena ada 8 atau 9 ini toh. Oke? Oke, paham ya? Kalau tidak muat itu karena kan puluhnya kecil ya. Puluh di sini ya. Harus muat ya, enggak kasih kecil-kecil tulisannya, jangan terlalu besar-besar ya. Oke, yang penting bisa terbaca. Oke? Paham ya? Oke. 20 menit saya kasih waktu 15 sampai 20 menit. Silakan kerjakan. Tunggu. Oke, balik belakang kursinya. Balik belakang kursinya. Oke. Balik belakang kursinya. Kerja sama-sama ya. Jangan ribut dan don't be noise. Oke. Saya punya waktu 20 menit ya. 20 menit. Please don't be noise. Kalau bisa lebih cepat selesai ya 15 menit cukup lah. Harusnya bisa. Tapi nggak ada ya. Oke.
Oke, tidak cerita. Buang aja. Tidak pernah ke dokter lagi. Belum pernah ke kendara lagi. Belum. Cek dulu. Kamu kasih baju mobil. Baju hari Rabu itu. Tapi memang hujan ya, berapa hari hujan ya? Hari hujan ya. Oh, 7. Ada situ saja, susah sekali kamu. Nah, saya dari situ aja. Pada kamu kalau kelihatan. Nah, sangat sekali kalau tetap sama kalian itu. Ada masalah ya? Nah, jelas ya semua ya? Ya. Oke, jadi itu kalian belajar sudah ada 4 semua. Nah, jadi kalau mau jawab yang apa namanya yang tas 2 itu, lihat saja ini ya. Lihat saja ini ya. Lihat saja ini. Contoh kita kan seperti itu sebenarnya. Tapi bukan itu jawabannya ya. Jangan terlalu cantik dia punya ini, dia punya tabel. Yang penting lurus-lurus saja sedikit biar tidak pakai, biar sebenarnya biar tidak pakai ini, biar tidak pakai tabel itu anak-anak. Biar tidak pakai tabel. Jangan cuma harus ada tabelnya. Oh. Kamu kesan sudah biasa. Jatuh sudah bagus, sudah sembuh kamu. Gak percaya lihat. Tidak pernah gitu, tidak apa namanya, tidak baik gitu. Betul kan? Sudah kering nih. Hati ya bawa motor yang anak-anak ya. Ini bawa motor. Di mana jatuh? Di mana jatuh? Di aspal. Di jalan mana? Ruku-ruku. Di ruko-ruko di aspal. Ada orang kali yang mau kasih jatuh. Bukan. Cewek yang dapetnya. Siapa yang mau motor? Kamu yang mau motor? Siapa yang mau motor? Ada yang kamu goceng? Ada. Ya Allah. Gunting cewek. Dan selama ini kalian tidak pernah lihat loh kemasan dibaca di belakangnya apa isinya. Yang kamu punya tidak luka. Yang kamu buat tidak luka ya. Kamu dia yang jatuh, yang luka. Lalu kan juga contoh kucing. Siapa yang dia kunci? Di bagian mana terjatuh? Di bagian mana? Di tengah-tengah sini atau di rokok? Di tunggangan di mana? Di penurunan sana. Oh iya, penurunan yang pas di atas tanjakan itu ya? Yang sebelum masuk rokok atau? Bukan. Menggunakan ini turunan yang ada tikungannya. Oh, yang turunan tikungannya. Saya tahu. Hati-hati bawa motor anak-anak dia. Itu aspal itu keras dong. Apalagi itu sudah kelas 3 ini. Tidak lama lagi kita bersama ya, tidak sampai setahun lagi. Semua mau sekolah dikenali semua. Tidak, ada yang sekolah rokok ya. Dekat itu rokok sebenarnya 4 kilo dari sini. Suka bajumu? Kawan. Cukur rambutmu ya, udah biasa ya. Ya, kasih rapi nah, kasih rapi ya. Kasih rapi.
hujan seharian ya Allah. Kamu mengapa pakai sendal? Putri, mana sepatumu nak? Hah? Kenapa nak? Hah? Oh, belum cuci basah, terlalu hujan kemarin. Oh, iya. Saya lihat kemarin ada yang mandi hujan. Ada yang sakit dong? Lihat kemarin kan main bola, hujan-hujan main bola. Itu tidak datang kemana dong? Ya. Hujan seharian. Udah, sebentar, duduk. Sebentar, nanti kumpul sama ketua kelompoknya kalau sudah ya. Dan jam berikut ya. Ya. Coba dicek kembali, jangan sampai ada yang salah jawabannya ya. Cek. Tadi sama-sama ya, tadi sama-sama. Cepat. Jangan terlalu cantik tabelnya ya Allah. Jangan terlalu cantik tabelnya. Aulia aja kapan pulang Aulia? Di minggu ini ya. Kakak sudah meninggal. Kapan meninggal? Bulan 12? Mundur lagi ya? HP-nya siapa sih ya? Kenapa ada HP-nya keras? Jangan dulu. Ambil ya. Sebentar habis pelajaran baru ambil ya. Gak boleh bawa HP ke sekolah. Ngapain bawa ke sekolah? Kecuali ada guru yang suruh ya. Jadi ada guru yang suruh bawa HP baru bawa HP ya. Kita sudah sepakat dengan orang tuanya, kalian tidak boleh bawa HP. Oke, 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya.
Oke, 5 minutes more. 5 menit lagi ya. Mau pinjam ininya speaker. Ini sudah selesai ya? Ya. Nah, kumpulin kelompoknya. Nah, ketua kelompok ketua kelompoknya. Ini sudah selesai. Nah, Kumpul sama ketua kelompoknya ya. Kumpul sama ketua kelompoknya. Sudah. Oke, sudah masih selesai ya? Ini sudah kelompok berapa nih? Kelompok 3 ya? Ya. Kelompok 2 sudah? Ya Allah. Jangan terlalu sakit rasanya. Nah, tidak apa-apa. Ini jangan terima. Ini sudah? Sudah. Tinggal siapa yang belum? Oh, jangan jangan sama. Oh, jangan. Ini nggak ada semua selesai ya? Ini sudah? Oke, sudah ya? Oh, kelompok 6 ini sangat terlambat menulis ya Allah. Kelompok 2 sudah, kelompok ini mana? Tinggal siapa? Dari LKPD ini. Oke, sudah. Putra. Nah. Kenapa datang ke sekolah dia mau ngapain? Makanya itu pulpen simpan baik-baik ya. Simpan baik-baik. Selalu aja begitu. Setiap kita mau belajar, ada saja yang kurang pulpennya. Sudah. Selalu saja ada yang tidak bawa pulpen. Ya Allah. Kamu udah begitu ya? Ya. Pulpen, buku, tas. Jangan pengen kan beli pakai uang ya anak kalian ya, uangnya orang tua kalian ya, jangan sembarangan. Kalau harganya cuma 1.000 2.000 tapi itu uang juga ya. Oke sudah. Kelompok ini yang terakhir nih. Sudah. Ya 2 menit lagi ya. Selesai kumpul ya. Oke, kelompok terakhir, kelompok kena 6. nggak selesai Mbak. Belum. Ayo dah.
sudah, kumpul. Kumpulnya. Kumpul. Oke anak-anak, thank you ya. Oke, sudah kelompok terakhir ya. Oke. Nanti saya periksa ya. Oke, okay, take a look at this. Lihat tunggu ya. Mana ya sebenarnya? Oke, lihat. Oke, sudah semua tak? Ya. Saya lagi ini, sudah? Oke. Oke, lihat di fokus ya. Oke, nomor 1. Apa jawaban nomor 1? A. Ya, jawabannya A ya. Ya. Nomor 2. Ya. Oke, ini sini tidak kelihatan ya, terkecil ya. Oke, nomor 3 B, jawabannya. Oke, nomor 4 B. Ya, benar tak? Ya. Nomor 5 C. Memiliki konten, nomor mil. Ya, 6 C, 5 C. Nomor 6. Nomor 6 apel jus ya. C. Oke, nomor 7. Memiliki konten from the product. Ya, B ya. Jelas ya, 250 mil ya. Oke. Direction to store of the label is jawabannya? C ya? Nomor 8 C ya? Oke. Nomor 9? 9 C ya. Nomor 10? D. Ya. Bisa semua ya? Ya. Oke, sekarang yang ini. Oke. Kalau yang ini nomor 1 ini apa dia? Dia ini adalah direction to store ya? Ya. Oke, ini nomor 1 direction to store. Ya, nomor 7 ya? Ya. Oke, dan yang ini adalah expiration date ya? Expiration date ya? Expiry date ya? Oke, kemudian yang ini yang ini adalah Philips, ini adalah brandnya ya, brand. Kemudian ini adalah the name of the product ya. Kemudian yang ini adalah direction to use ya. Direction to use. Nomor 7 ini Philips Bright Cup, ini adalah apa namanya, description uses. Yang nomor 8 adalah children cough syrup, ini adalah description ya. Oke? Oke, students. Oke, beri tepuk tangan dulu kita semua. Capek semua ya? Oke, kita perenggangan sedikit ya sebelum saya jelaskan bagian terakhir ya. Oke, semuanya berdiri. Oke, sekarang kita akan melakukan perenggangan, kasih maju sedikit kursinya supaya bisa bergerak sedikit ya. Jangan terlalu jauh juga, jangan terlalu jauh. Nah, jangan terlalu jauh ya. Oke, semuanya kita akan senam sedikit ya. Namanya adalah senam pinguin ya. Senam pinguin, semuanya bergerak ya. Jangan terlalu ya. Oke, everybody ready? Ready semua? Ready. Oke, kenapa? Kenapa udah biasa? Masuk tadi. Oke? Oke, kita mulai ya? Oke. Ya, semua bergeraknya di move ya. 5, 4, 3, 2. Oke. Jangan malu ya. Supaya kita menendangkan badannya kita habis belajar ya.
Oke, thank you Raffi. Terima kasih. Oke. Oke, students. Aduh, kenapa? Lampu. Mati lampu kan? Mati lampu kayak ini. Ya Allah. Sorry guys. Sorry, guys. Kita harus kembali lagi. Oke, students. Jadi berarti mati lampu ya? Tidak Oke. Hah? Yuk kan? Nanti kita kenal lagi. Oh ya, nanti sebentar saya cek ya. Oke, oke students. Apa lagi namanya ini? Jadi terakhir adalah kita tadi kan kita kembali ke masalah tadi ya. Masalahnya tadi masalah tentang diabetes ya. Oke, masalah tentang diabetes. Sekarang karena kita sudah bagi kelompok, tugas kalian adalah sebagai kelompok, tugas kalian sebagai kelompok adalah mencari apa lagi namanya, mencari makanan atau minuman yang mengandung sedikit gula, ya, atau kalau perlu yang tidak ada gulanya ya. How do we know that there is no sugar in the package? Just look at the nutrition fact ya. Look at the nutrition fact. Lihat kandungan apa namanya? Informasi gizi di dalam anunya ya, di dalam bukusnya ya. Okay. The question is maybe there is a question that how many sugars that can be consumed by diabetics that can be tolerant by apa namanya diabetes. Berapa banyak yang bisa dikonsumsi oleh orang yang diabetes? Minimal 4 sendok. Berapa sendok? Makan. 4 sendok? 4 sendok? Oke ya. Oke. 4 sendok. 4 sendok. Oke, thank you very much, Umaira. Oke. Oke. Ya. Jadi sebenarnya apa namanya orang yang dewasa itu, yang apa namanya adults itu needs needs only 36 grams a day sugar ya, cuma butuh 36 gram sugar dalam satu hari ya, dalam satu hari. Kalau misalnya lebih dari 36 gram itu dia tidak diserap lagi sama tubuh, tapi disimpan menjadi entah itu jadi cadangan, kita bisa jadi energi. Dia akan habis kalau misalnya kita bergerak. Ya, kalau kita bergerak, if move, itu akan itu akan bisa hilang sendiri, jangan jadi energi seperti sekarang jadi keringat. Kan kita habis dance ya, jadi keringat, atau kita habis melakukan aktivitas seperti itu ya. Tapi yang dibutuhkan tubuh itu 36 gram. It means that we just need less than 36 ya, 36 grams of sugar a day ya. Artinya kalau kalian cari makanan minuman itu yang tidak lebih dari 36 gram ya. Yang cocok untuk orang diabetes ya. Kalau bisa yang zero sugar ya. Yang zero sugar ya. Oke, saya bagi ya kelompoknya. Jadi cara isinya, jadi caranya adalah kalian setelah dapat produknya difoto ya. Entah kalau difoto di bawah juga kalau saya lebih baik ya. Supaya kita tampilkan di kelas. Nanti saya foto, saya langsung tampilkan nanti di ini. Tampilkan nanti di fokusnya. Saya tampilkan nanti di fokus. Oke, nanti saya tampilkan nanti di fokus.
Oke? Ya. Jadi caranya itu adalah tadi lihat kontennya, genre strukturnya. Ya, terus nama nama kelompoknya siapa? Kemudian lihat genre strukturnya. Ya. Genre strukturnya itu kan ada dari brand sampai yang terakhir itu ada expression brand ya. Perhatikan semua ya, dan tulis semua di dalam situ ya. Nanti kita coba presentasikan di depan apakah dia cocok atau tidak untuk dijadikan ini ya. Dijadikan apa lagi namanya? Dijadikan jadikan makanan atau minuman untuk orang yang kena diabetes. It is appropriate untuk suitable untuk ini kan, untuk diabetes or not ya, for diabetes or not. Oke, paham ya? Oke, paham ya? Oke, jadi itu seperti itu. Jadi tugasnya adalah cari barangnya itu kerja di rumah ya. Kemudian buat detail information ya. Detail information itu saya sudah kasih guidance. Guidance-nya itu adalah using that table ya, menggunakan tablet ya. Oke, tulis tangan aja ya. Tapi kemasannya kalau bisa di foto atau di bawah. Lebih bagus lagi kalau di bawah ya. Ya, oke. Everybody understand ya? Oke. Oke, students. So today is enough for today ya. Sudah cukup untuk hari ini. So that I hope setelah pelajaran ini kalian mengerti bahwa what is level ya. What's level, what's the function. So jadi apa tadi kita belajar tentang level apa tadi? Kita belajar tentang apa tadi? Levels ya. Oke, apa yang kalian dapat dari pelajaran level? Oke, nilai gizi ya. Ya, that's the itu adalah informasi yang harus kita tahu ya ketika when we consume drink or food or medicine ya. Dengan mengetahui apa informasi gizinya, ya kita bisa tahu apakah ini cocok atau tidak untuk kita kan? Cocok atau tidak. Jangan sampai salah ini ya, salah konsumsi ya. Jangan sampai salah konsumsi ya, jangan sampai salah konsumsi. Oke, students. Oke, everybody happy today? Happy. Capek ya, habis tadi bergerak sedikit ya? Ya, tapi happy ya? Happy. Oke, next time nanti kita akan belajar. Jadi persiapkan tugasnya, kemudian nanti kita akan belajar lagi. Kita akan presentasikan yang produk-produk yang ini ya, yang tidak yang bisa dikonsumsi oleh diabetes ya. Oke, sebelum kita akhiri, di sini saya punya beberapa lembar refleksi anak-anak ya. Beberapa lembar refleksi. Dan sebentar saya bagi ya. Ya, jadi kita tolong nanti ada survei di sini. Ada survei. Oke, ada survei, kemudian ada survei dan ada wawancara sedikit ya. Nanti sebentar dijawab ya. Ini tidak ada namanya nih, kalau yang survei ini tidak ada wawancara, tapi kalau wawancara survei tidak ada namanya. Yang wawancara ini ada namanya ya. Oke, mati ya. Sama seperti prosedur kemarin. Supaya saya tahu tentang penilaian kalian tentang kegiatan pembelajaran kita hari ini ya. Oke. Everybody's apa namanya? Semua sudah paham ya? Oke, it's enough for today. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada? Sudah saya jelas ya? Oke, sudah jelas ya? Oke, students, before we go home, saya saja yang video ya? Yes. Oke, students, kita belum pulang ya? Kita belum pulang. Kenapa selalu pikiran saya mau pulang terus ya? Kita belum pulang anak-anak ya? Jangan tunggu pelajaran selanjutnya ya? Oke, before we end the class, let's pray together. Pray start. Pray finish. Oke, siapkan.